2 orang JBI untuk membantu memediasi komunikasi yang akan berjalan. Mencapai umur 17 tahun akan tetapi DPT dan DPK. Oke, jadi kalau misalnya beliau pergi ke pemilihan umum nanti, biasanya yang datang mendampingi itu adalah orang tua. kurang lebih 1.000 KTP. 100.000 KTP. Banyak ya dilapor, datang hakim. Nah, beliau datang hakim, tapi di mana beliau mencoba lapor. Semuanya adalah seperti contohnya penunjukan Berarti ini bisa terima. Ya kan? Ini orang lagi semua dan kita selanjutnya aspirasi Aceh kepada Kak Ibu Nurma Manado, kita silakan. Baik kesehatan, berbagai kemudahan hidup, serta berbagai ujian untuk meyakinkan kita tentang kebesaran dan kekuasaan Sang Pencipta. Dan karena kegiatan ini akan lebih banyak dihadiri oleh teman-teman dari komisi, 2 orang JBI untuk membantu memediasi komunikasi yang akan berjalan selama kegiatan ini. Rencananya kegiatan ini bisa diputuskan masing-masing oleh peserta apakah mau menghabiskannya di sini atau mencari tempat lain. Ya, tepuk tangan dulu, coba angkat tangan buat panitianya. Seluruh panitia bisa angkat tangan. Nah, kelihatan kan muda-mudanya saya sendiri yang tua. Hadir di acara sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Koalisi Aspirasi Aceh bekerjasama dengan KIP Aceh. Kenapa saya memilih Koalisi Aspirasi? Karena sebulan yang lalu kami berkoordinasi, ternyata segmentasi yang ada di Koalisi Aspirasi Rakyat ini sangat lengkap. Yang kami inginkan target pemilih, ternyata 7 segmentasi tersebut target sosialisasi kami ternyata ada di Koalisi Aspirasi. Dan 4 bulan ke depan kami akan terus bekerja sama dengan koalisi ini dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih ke-7 target pemilih di Aceh. Pada hari ini ada 2, disabilitas dan pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan Aceh untuk membangun Aceh. Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus. Pembangunan Aceh ada di tangan rakyat Aceh. Pendidikan Aceh ada di tangan rakyat Aceh. Pemimpin Aceh juga berada di tangan rakyat Aceh. Apa yang dimaksud dengan pemilihan? Yaitu memilih gubernur dan wakil gubernur tanggal 27 November tahun 2024 hadir ke TPS untuk mempergunakan hak pilih di dalam memilih gubernur, wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Sudah selesai. Teman-teman semuanya kalau mengambil snack dan kopi dipersilakan sambil berbicara. Akses untuk seluruh peserta pemilu, maksud saya adalah seluruh pemilih yang akan mengikuti pemilihan pada pilkada di November nanti. Ataupun belum mencapai umur 17 tahun, akan tetapi KIP Aceh direkrut oleh DPR. Bawaslu, jangan lupa subscribe, like, and follow. Oleh seseorang kemudian dijadikan alat untuk didiskriminasi. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi topik bahasan kita lebih kepada bagaimana kemudian kita bisa mencegah diskriminasi terhadap kelompok marginal dalam pilkada 2024. Akan berbeda kerentanannya dengan teman-teman yang ada di Aceh sebagai basis masanya gitu loh. Nah, ini juga jadi apa ya, situasi yang berbeda sehingga kita perlu memahami itu satu persatu. Maksud yang mau kita sampaikan, tidak selamanya perempuan itu berada pada situasi rentan. Tidak selamanya disabilitas itu berada pada situasi rentan. Tapi semuanya itu akan ditentukan oleh banyak faktor, termasuk usia, lokasi tinggal, dan lain-lain. Makanya kemudian KIP berkomitmen untuk menyasar semua sisi-sisi itu tadi, termasuk tadi miskin ekstrim, orang yang tinggal di lapisan masyarakat bawah, kemudian tinggal di daerah-daerah terpencil disasar. Kenapa? Karena memang semua orang itu punya hak untuk memilih, dan salah satu tugas dari KIP adalah mendukung orang tersebut untuk dapat akses memilih. Hak kita punya nih untuk memilih, tapi kalau aksesnya tidak ada, maka hak itu akan menjadi sia-sia. Artinya kita tidak punya kesempatan untuk memilih. Nah, itu dulu pemahaman yang perlu kita pahami, teman-teman. Nah, Masing-masing satu pertanyaan, siapa yang bisa jawab berarti ada oleh-oleh. Ini Kevin. Masih ada akses apa pertanyaan itu hanya dari pengalaman hati. Toleran hanyalah tempat beribadah yang toleran. Namun hak-hak kami yang minoritas ini tentu saja belum semuanya toleran. Seperti contohnya penentukan kepanitiaan pemilihan di Dari saran saya, Otsus itu dari tahun, tapi tidak pernah adanya fasilitas terhadap kaum-kaum ataupun kaum-kaum disabilitas. Ya, itu nggak jadi hal penting dalam pilkada ya. Tapi gimana kemudian tadi menarik ya poinnya Mbak Emre sama Bayu, ada pendataan di DPT, pendataan kebutuhan. Bagaimana dia Adanya rekomendasi saat pilkada nanti. Namun kemudian yang pertanyaan dari saya adalah, kemudian orang-orang muda seperti apa sih yang ini akan mewakili program ini? Apakah orang muda yang lajis atau kemudian orang muda yang mempunyai banyak keresahan? Misalnya ada sertifikat hak-hak orang minoritas yang belum dipenuhi, misalnya resah dengan hak-hak orang yang berisiko. Tugas KIP datang ke rumah, iya, desa ya, datang ke sebuah desa, datang, ya untuk daftar, untuk datang kasih dia, untuk beliau kasih dia kakaknya ada 2 orang. Ya, kemudian ditanya kakaknya asli nggak? Nah, betul. Dan
Oh, jadi kakaknya abangnya belum terdaftar sebagai pemilih, jadi beliau meminta untuk melaporkan lagi ke petugasnya gitu, karena cuma satu orang, tadi ada 2 orang tapi 1 orang yang terdaftar. Beliau tanya ya, dilapor, datang KIP. Nah, beliau datang ke KIP, tapi ini mana? Beliau mencoba lapor, tapi ya kakak aslinya mana, itu udah kakak aslinya. Iya, jadi iya, jadi kakak itu udah kakaknya beliau dengan istrinya udah asli, tapi mereka masih nanya ini kakaknya yang asli yang mana, itu kakaknya mungkin beliau pindah dulu. Oh gitu. Tapi pindah ya, tetap warga di situ gitu. Jadi itu udah kakak asli, tapi yang terdata cuma 1 orang istrinya. Iya, gitu. Balik lagi ke Bawaslu, datang ke Bawaslu, itu dilihat itu ada 2 orang betul, tapi ya beliau nggak boleh ikut proses, suruh keluar, ditanya, tugasnya malas. Jadi prosesnya lama. Ya, informasi untuk beliau didapatkan itu masih kurang jelas lagi, karena mungkin panitianya belum paham bahasa isyarat, jadi ada miskomunikasi gitu ya. Iya, masalah ya miskom dan lain-lain sulit intinya. Teman tuli gimana jadi ini kalau mau akses informasi di Bawaslu dan lain-lain, di sana aksesnya. Mungkin penutup. Oke, jadi kalau misalnya beliau pergi ke pemilihan nanti, biasanya yang datang mendampingi itu adalah orang tua. Nah, bukan panitia yang yang membantu mensupport, tapi selalu orang tua, keluarga dan lain-lain gitu. Kalau mama nggak ada gimana? Nanti kalau orang tua nggak ada, sakit dan lain-lain, jadi yang bantu siapa? Itu panitia kan harusnya yang membantu kebutuhan teman tuli di lapangan ya gitu. Jangan dari dulu. Ya, nggak usah kan, nggak perlu bawa JBI kan, nggak mungkin nggak ada JBI. Jadi panitia itu wajib bantu teman-teman tuli untuk mengakses di TTPS itu. Sudah. Jadi gini, kami yang bisa kita ini kadang-kadang banyak hal ke dalam informasi yang ingin kami sediakan, bagaimana kalau usia seseorang sudah sampai usia pemilih atau lewat dari 17 tahun, namun KTP tidak dibuat, karena mungkin kan kondisi di kemudian yang kadang-kadang dianggap KTP itu terlalu penting karena dia di rumahnya gitu atau mana-mana, maka KTP nggak dibuat. Itu bagaimana? Apakah tidak bisa memilih? Itu yang satu. Dan kedua, apabila kasus yang sama, dia usia sudah memilih, KTP nggak ada, undangannya pun nggak dapat gitu. Undangan untuk memilih gitu dari desa atau dari TPS, tapi dia kepingin untuk memilih, untuk memberi hak suara, dia langsung datang nih. Saya kan juga mau milih saya. Itu bagaimana? Apakah diberikan ruang tersebut? Baik. Ya, entah karena pekerjaannya atau
partai politik ketika pencalonan apabila tidak memenuhi persyaratan 30%, maka pencalonan dibatalkan. kurang lebih 1.000 KTP, 10% dari dengan kegunaan. Iya, Bukan, saya berbeda. Kita memperbaiki cara kebutuhan perjalanan proses masyarakat akan independen itu 50% di Kabupaten Kota. Ada yang lebih benar? Iya, 50% DPT. Bagilah di mana? 10 menit. Persoalan 100.000 KTP. kok KTP? 10 menit DPT. Halo, nggak persoalan ada yang lebih benar? Kemudian itu masyarakat yang mendukung dengan menandatangani dan dilakukan pada proses pendaftaran sehingga masyarakat terpenuhi kelayakan yang maju, itu silakan berdiri. Tapi tambahannya tanda tangan dari masyarakat yang mendukung calon independen. Demikian. Sebutkan. Kalau jenis daftar memiliki kartu pada dulu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, untuk yang memang sudah pernah menikah, untuk yang menikah dan yang sudah pernah menikah, itu juga bagian dari jenis daftar pemilih. Itu yang dijelaskan. DPT dan DPK. Oke Pak. Oke, sip. Bersama tim Aceh. Siap.